Selamat sore dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 16 Mei 2021 adalah sebagai berikut. 1. Dalam rangka peningkatan pelayanan GKI Ciledug Raya, maka mulai bulan Mei 2021, GKI Ciledug Raya akan mengadakan ibadah minggu secara penuh melalui kanal YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon menjadi perhatian umat. 2. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah yang dikhususkan bagi jemaat lansia atau yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan internet banking maupun QRIS. Selanjutnya, Majelis Jemaat menghimbau bagi Bapak Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada kami agar kami dapat data dengan tepat sesuai dengan persembahan yang diberikan. Untuk informasi terkait persembahan dapat menghubungi Bendahara Umum Penatua Ria Tri Perwitasari atau Penatua Erwan Dwi Prasetyo. 4. Dalam rangka membantu administrasi ibadah GKI Ciledug Raya dan optimalisasi pelayanan GKI Ciledug Raya, mohon bantuan umat untuk dapat mengisi formulir kehadiran dalam ibadah yang terdapat dalam link yang tersedia di grup WhatsApp GKI Ciledug Raya maupun pada deskripsi YouTube GKI Ciledug Raya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama umat. 5. Pada tanggal 1 sampai 4 Mei 2021, GKI Ciledug Raya melalui tim kesaksian pelayanan dan tim sosialisasi bersama tim PPRI telah mengadakan distribusi bantuan sembako kepada warga di sekitar GKI Ciledug Raya. Adapun paket bantuan sembako terdiri dari beras 5 kilo dan minyak goreng 1 liter. Paket bantuan sembako dibagikan kepada RT 1 sampai 6 RW 11 Kelurahan Larangan Utara, RT 1 sampai 2 RW 4 Kelurahan Larangan Indah, dan area sekitar Kelurahan Larangan Utara. Total bantuan sembako yang diedarkan adalah sebanyak 750 paket sembako. Berikut beberapa dokumentasi penyerahan bantuan sembako kepada warga sekitar GKI Ciledug Raya. Total pengeluaran bantuan sembako GKI Ciledug Raya adalah sebesar 51.985.000, sementara total pemasukan bantuan sembako GKI Ciledug Raya adalah sebesar Rp24.360.236. Kekurangan dana bantuan sembako GKI Ciledug Raya adalah sebesar Rp27.624.764 per data per 12 Mei 2021. Kami mengajak anggota jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya untuk dapat terlibat dalam pelayanan dengan memberikan persembahan berupa pembelian paket sembako seharga Rp70.000 per paket. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berkeinginan memberikan persembahan dengan membeli paket tersebut, dapat melakukan transfer ke rekening BCA GKI Cira dengan nomor rekening 336-800-8003 serta mencantumkan angka 08 di belakang nominal atau memberikan berita bantuan sembako. Terima kasih atas perhatian dan persembahan umat yang boleh diberikan sampai saat ini. 6. Pemahaman Alkitab Komisi Usia Lanjut dan Dewasa akan diadakan pada hari Kamis 20 Mei 2021 pukul 9.30 dengan tema melalui babak baru dan akan dilayani oleh Pendeta Hobet Ospara melalui Zoom meeting. Mohon perhatian dan kehadiran umat. 8. Dalam rangka menyambut Hari Raya Pentakosta 2021, Panitia Hari Raya Gerejawi mengajak anggota jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya untuk mempersembahkan undu-undu Pentakosta. Hasil penjualan undu-undu seluruhnya akan digunakan untuk pelayanan Persembahan undu-undu jemaat dapat disampaikan melalui Google Form yang tertera di link deskripsi YouTube atau pada warta jemaat dan pesan WhatsApp grup. Pengumpulan undu-undu ditunggu sampai dengan tanggal 16 2021. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi Ibu Mulyani Ruslim atau Ibu Indah Sulistiawati atau melalui kolom komen
melalui kolom komen YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon perhatian dan partisipasi umat. 9. Dalam rangka menghayati peristiwa para murid yang menantikan kehadiran Roh Kudus, Panitia Hari Raya Gerejawi mengadakan malam doa jelang Pentakosta. Malam doa jelang Pentakosta akan diadakan pada hari Senin 17 Mei 2021 sampai hari Sabtu 22 Mei 2021 pukul 20 melalui Zoom meeting. Jadwal selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat halaman 9 dan juga melalui WhatsApp grup maupun WhatsApp pribadi GKI Ciledug Raya. 10. Majelis Bidang Persekutuan dan Ibadah mengundang anggota jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya untuk dapat menghadiri pelatihan multimedia yang akan diadakan pada hari Minggu 30 Mei 2021 pukul 12 di GSD. Bagi umat yang ingin hadir, diharapkan untuk dapat membawa laptop di pelatihan tersebut. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Febri Wensa. Terima kasih atas perhatian umat sekalian. 11. Mempertimbangkan kondisi jaringan dan kondisi lainnya saat ibadah live streaming berlangsung. Jika terjadi gangguan, mohon umat dapat mengakses kembali channel YouTube GKI Ciledug Raya kurang lebih 10 menit sejak terjadinya gangguan. Mohon perhatian dan kerjasama dari umat. 12. Ibadah Minggu Paskah 7 hari ini akan dilayani oleh Pendeta Utomo, Pendeta Jemaat GKI Karangsaru, dengan tema bersaksi, beribadah, dan kebutuhan relasi. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan PKJ 16 ayat 1 sampai 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, saudara-saudara terkasih, keluarga besar GKI Cira yang diberkati Tuhan. Sebuah kesempatan yang membahagiakan ketika saya diberi kesempatan untuk memimpin ibadah umum secara daring saat ini.
Saya berterima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Cira yang memberikan kesempatan pelayanan kepada saya. Saya membawa salam kasih dan sejahtera dari Jemaat GKI Karangsaru Semarang. Meski jauh dari mata, namun tetap dekat di hati. Saya teringat masa-masa PPK di GKI Cira bulan Mei sampai September 2012. Saya sempat merasakan masa puasa di bulan Juli 2012 seperti sekarang ini dan menikmati sulitnya mencari air minum galon. Semoga masa puasa ini cari air galon bisa mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah bersaksi, beribadah dan keutuhan relasi. Ketika kita menggumuli tema ini, mari kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tuhan Yesus mengingatkan agar kita mendemonstrasikan hukum kasih dalam keseharian kita. Itulah landasan serikat persaudaraan kita tetap teguh selamanya. Kita sadar bahwa kehidupan kita tidak selalu mudah. Di situ juga seringkali kita jatuh dan gagal. Oleh karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan dan kita mengakui segala dosa pelanggaran kita. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi. Mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Serta memohon Tuhan untuk memurnikan setiap kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang baik untuk kami. Allah yang menyertai dan senantiasa hadir dalam setiap keseharian kami. Seringkali Tuhan kami menganggap bahwa Engkau jauh ketika persoalan datang. Kami seringkali menganggap Tuhan tidak setia ketika kami menghadapi beban kehidupan. Namun sesungguhnya bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang tidak setia. Namun kamilah yang seringkali menjauh dari Tuhan. Kamilah yang seringkali tidak setia. Oleh karena itu Tuhan tolong kami ketika kami jujur di hadapan Tuhan. Ketika kami mengakui setiap pelanggaran dan kegagalan kami, kiranya kami belajar untuk mengerti, kami belajar untuk mematuhi, kami belajar untuk percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu kami boleh berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, ampuni setiap kami,
tahirkan kami Tuhan, dan mampukan kami menjalani hari-hari kami seperti yang Engkau ingini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa dan kegagalan kita, serta bertekad untuk hidup benar dalam kekudusan Tuhan, dengarlah firman-Nya. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16 demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar firman-Nya. Dan biarlah kita diberi hikmat dan kita diberi kuasa untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami siap untuk mendengar suara-Mu. Kami siap untuk mengerti kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam segala keterbatasan kami, kiranya Tuhan hadir untuk menjumpai kami. Tuhan hadir untuk berbicara pribadi lepas pribadi dengan kami. Di tengah pergumulan dan tantangan kami, Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan penghiburan bagi kami. Sehingga kami boleh tetap bersaksi, beribadah dan hidup dalam keutuhan relasi. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19 demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah
yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya genaplah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, saya memperlihatkan gambar harta dan tahta dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Kira-kira saudara memilih menaruh percaya kepada yang mana? Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa saudara-saudara pasti memilih Tuhan Yesus. Ya iyalah, Pak Utomo ini aneh. Kita pasti pilih dan percaya Tuhan Yesus lah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya masih perlihatkan gambar yang sama. Tetapi situasi dan kondisi kita sedang tidak nyaman. Sedang kesulitan, sulit makan, sedang sakit, bokek, tidak punya pekerjaan. Seperti saat pandemi yang panjang ini. Saudara-saudara, pilih mengandalkan yang mana? Masih pilih Tuhan? Masih menunggu pertolongan Tuhan Yesus dengan setia? Percaya sekian lama kita menunggu masih belum ada jawaban juga? Atau mulai goyah dan coba-coba alternatif lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh kecil saja. Saudara-saudara sudah menerima vaksin COVID-19? Sudah vaksin? Pertanyaannya, karena sudah sesuai jatah dan waktunya, atau pakai jalur KTP-LC, jalur khusus supaya bisa mendapat vaksin. Saudara-saudara, seringkali tidak mudah untuk tetap menyelaraskan keyakinan kita dengan kenyataan hidup kita. Kita ingin percaya dan setia kepada Tuhan, tetapi realitas seringkali menyudutkan kita, sehingga kita berkompromi dan membiarkan terkontaminasi oleh dosa. Namun saudara-saudara, kiranya kita semua tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah tantangan kehidupan sesulit apapun. Oleh karena itu, sangat penting ketika kita belajar tema bersaksi, beribadah, dan keutuhan relasi ini. Pertama-tama, kita perlu bercermin diri. Apakah kita masih bisa bersaksi sampai saat ini? Atau kesulitan dan tekanan hidup
sudah menumpulkan diri kita untuk bersaksi. Gimana Pak? Mau bersaksi? Hidup saya saja sudah sulit. Mau bersaksi tentang apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini ada anak kelas 12 yang datang kepada saya ketika ia menghadapi dilema. Ia datang di titik kebingungan antara memilih mendapat nilai ujian yang tinggi sebagai salah satu syarat untuk masuk perguruan tinggi yang diminati dengan cara menyontek, atau harus tetap jujur meski nilainya bisa hancur. Ia katakan, sebenarnya Pak, ujian secara online, tidak ada yang tahu dan sangat terbuka untuk menyontek. Puji Tuhan, ia masih percaya dengan iman percayanya dan memilih untuk menyelesaikan soal-soal ujiannya dengan kejujuran. Bagaimana dengan yang hari ini tidak punya penghasilan dan dirumahkan? Ada simpatisan kami yang kesulitan membayar angsuran motor dan kontrakan. Ada yang terpapar COVID dan sebagainya. Apa yang bisa disaksikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga berbicara tentang ibadah. Ketika gereja kita dan banyak gereja yang lain masih harus beribadah secara daring, online, di rumah masing-masing. Ibadah daring memiliki banyak kelemahan. Misalnya, sedang beribadah, bel rumah berbunyi dan telepon berdering. Maka kita pause, kita berhenti sejenak. Hilang konsentrasi. Rumah tidak cukup nyaman untuk beribadah karena dihuni oleh banyak orang. Baru ibadah orang berseliweran. Ada kendala dengan kuota dan wifi. Ibadah tidak khidmat, bosan dan sebagainya. Saya yakin saudara-saudara bisa menambahkan sendiri dengan kendala-kendala yang lain. Ibadah serasa hambar dan kosong. Tidak merasakan kehadiran Tuhan serta iman kita tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, semua itu membawa kita mengalami kekeringan relasi dan rohani. Kita mulai jauh dengan komunitas. Kita merasa sendiri dan tidak punya teman. Secara kerohanian juga demikian. Sulit mengerti maksud Tuhan dan tidak peka akan suaranya. Seingat saya waktu itu, GSD selalu ada orang yang datang untuk mampir. Sekedar ngobrol-ngobrol atau main catur. Ada pasar murah dan para ibu-ibu yang ahli masak. Saat rapat selalu tersedia makanan. Bagaimana dengan sekarang? Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, perkembangan dan tantangan zaman memang membawa kita mengalami yang saya sebut sebagai situasi one by one. Kita akan dibawa berhadapan secara pribadi demi pribadi, satu lawan satu dengan godaan dan jeratan dosa dunia. Ikatan komunitas semakin pudar, kepedulian semakin luntur. Orang terpaksa atau dipaksa menyelamatkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Saya juga sulit, mohon maaf, tidak bisa menolongmu, maafkan saya. Dan pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara semakin membuka celah kesendirian tersebut semakin lebar. Anak-anak kita sekolah secara online dari rumah. Hanya tinggal di kamar dengan gadget dan laptopnya. Kegiatan gereja dibatasi. Jarang bisa sharing dan curhat dengan sahabat. Relasi menjadi terhambat. Pekerjaan juga dilakukan lebih banyak di rumah. Relasi keluarga naik dari hangat menjadi mendidih dan penat. Lihat status dan posting kenalan, malah jadi baper dan naik pitam. Fenomena ini membuat banyak orang terserang sindrom kesepian di tengah keramaian. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ini bagaikan lidi yang dulunya terikat menjadi satu kokoh
Kita bisa membersihkan ruangan, kita bisa membersihkan tempat-tempat kotor. Namun perkembangan zaman, kemajuan zaman, desakan godaan dunia mengurai ikatan lidi kita. Bagaikan lidi yang tercerai-berai. Kita menjadi lidi yang satu-satu dan itu memudahkan kita untuk dipatahkan. Inilah yang perlu untuk kita waspadai, inilah yang perlu untuk kita terus berjaga-jaga. Lalu bagaimana caranya agar bisa bertahan dan tetap memuliakan Tuhan? Kita tahu semuanya itu, kita merasakan itu. Lalu bagaimana solusinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pentingnya mengerti doa Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 yang kita renungkan. Saya akan memberikan modal bagi kita untuk bersaksi, beribadah, dan keutuhan relasi. Saya singkat CIRA. Modal kita adalah CIRA. Supaya mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang atau warga CIRA. Yang pertama, cinta Tuhan. Di tengah situasi yang sulit hari ini dan masa mendatang, kita wajib kokoh dalam keutuhan relasi dan cinta kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam doanya menunjukkan dengan jelas relasinya dengan Sang Bapa, ayat 6 dan 8. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesulit apapun Bapak Ibu Saudara, kita mesti mencari Tuhan. Harus menemukan kehendaknya dan setia di dalam ketetapannya. Tanda orang-orang yang punya keutuhan relasi dengan Tuhan adalah menerima segala firman Tuhan, tahu dan percaya Kristus. Ayat 8, Tuhan menandaskan, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah kita menerima segala firman Tuhan, tahu dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita tunduk dan taat kepada perintah-perintahnya? Apakah hari ini Tuhan Yesus masih menjadi yang terutama dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan saat teduh pribadi kita? Misalnya, hidup ini menjadi indah, tidak ditentukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bisa berjalan dengan yang kita cintai. Ada banyak hal di sekitar kita, tapi yang terindah adalah ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, termasuk Tuhan. Cinta kepada Tuhan membawa keyakinan, kekuatan dan kedamaian dalam menghadapi setiap tantangan. Yang kedua, rajin beribadah dan bersaksi. Yang menarik Bapak Ibu Saudara dalam doa Tuhan Yesus ini adalah ketika Tuhan Yesus tidak meminta Bapa untuk mengambil kita dari dunia, tetapi melindungi kita, ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan ada satu kerinduan Tuhan Yesus agar umatnya bersatu seperti dia dengan Bapa adalah satu. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Perhatikan, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini merupakan panggilan kita Bapak Ibu Saudara untuk memperagakan gaya hidup dalam keutuhan relasi dan bersaksi kepada dunia. Artinya, kita memang tidak imun terhadap tantangan dan ancaman dunia.
Tetapi percayalah Bapa akan selalu melindungi dan menyertai dengan kuasa-Nya. Bapa akan senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kita. Ini sangat bergantung kesediaan kita untuk mencari kehendak Tuhan dan ketekunan kita dalam beribadah kepada-Nya. Tentunya bukan hanya ibadah secara pribadi, tetapi juga secara komunal. Ketika kita tetap rajin dan terus berjuang untuk membangun keutuhan relasi dengan sesama dalam ibadah, maka kuasa Bapa akan dicurahkan atas kita. Gaya hidup yang tangguh menghadapi tantangan dan keindahan beribadah menjadi kesaksian nyata yang akan membawa daya tarik bagi orang lain di sekitar kita. Mari tetap setia dan rajin beribadah meskipun masih secara daring, sehingga kehangatan relasi dengan sesama tetap terjaga dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, GKI Cira bagi saya menjadi bukti kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia hidup, ada, dan selalu menolong kita. Saya sangat senang dan bersyukur ketika GKI Cira bisa beribadah di GSD ini. Ini semua karena anugerah-Nya. Ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, bukan berarti kita diam saja. Biar Tuhan yang mengerjakannya, bukan seperti itu. Kita tetap melakukan usaha dan upaya, serasa berserah penuh kepada-Nya. Dan jadilah GKI Cira seperti sekarang ini. GKI Cira yang kita bisa nikmati ibadahnya di GSD ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan akan melakukan lebih besar lagi bagi GKI Cira. Syaratnya tetap tekun dalam keutuhan relasi dengan Kristus. Terus menjaga kehangatan relasi dengan sesama. Setia dan bersemangat dalam beribadah. Serta bersaksi sebagai gaya hidup komunal dan pribadi. Saya akan akhiri khotbah saya dengan kisah dari Vernon Ground. Ia pernah menuliskan tentang Wanda Johnson. Seorang ibu tunggal dengan 5 anak. Sedang dalam perjalanan menuju tempat pegadaian. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kalau orang pergi pegadaian untuk apa? Ia berharap di sana akan mendapat pinjaman 60 US dollar atau kira-kira sekitar 840 ribu atas televisi miliknya. Kemudian terjadilah sesuatu yang sangat aneh. Sewaktu truk berlapis baja yang penuh dengan kantong uang berjalan melintasinya, pintu samping truk itu terbuka dan jatuhlah sekantong uang ke jalan. Wanda berhenti dan memungut kantong uang itu. Ketika ia membawa pulang, menghitung uang itu di dalam kantong, ternyata jumlahnya sebanyak 160 ribu US dollar atau sekitar 2,24 miliar. Wow, bagaimana kalau kita yang mengalaminya? Wanda Johnson mengalami pertentangan batin. Batinnya berkecamuk dalam jiwanya. Ia dapat menggunakan uang itu untuk melunasi semua tagihannya, semua hutangnya, dan memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Tetapi uang itu bukan miliknya. Setelah 4 jam bergumul hebat dengan keyakinan imannya, Wanda menelpon polisi dan mengembalikan uang itu. Kesadarannya untuk melakukan hal yang benar menang atas pencobaan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sebagaimana pertanyaan saya, apa yang akan kita lakukan jika kita yang menemukan uang tersebut? Kita akan berkata, hei, ini berkat Tuhan, ini berkat yang datang dari Tuhan. Ataukah kita akan mengembalikannya? Bapak Ibu Saudara, gaya hidup sebagai kesaksian kita bersumber dari kesegaran ibadah dan keutuhan relasi dengan Kristus. Amin.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini di mana kami bisa beribadah secara online. Terima kasih buat gedung GSD yang telah kami miliki Tuhan. Keinginan kami agar gedung GSD menjadi gereja kiranya dapat terrealisasi dengan baik. Kiranya Engkau juga beri hikmat bijaksana Tuhan kepada tim PPRI agar bisa bersosialisasi dan mengumpulkan tanda tangan kepada warga sekitar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang telah Engkau berikan pada kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan menaikkan doa-doa kami. Tuhan yang tahu segala pergumulan kami. Oleh karena itu kami berdoa untuk setiap saudara kami yang hari ini mengalami sakit, baik itu COVID ataupun yang lain. Tuhan Kau hadir untuk menolong, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan keuangan dan ekonomi. Tuhan yang tahu, Tuhan yang hadir, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberi apa yang mereka perlu dan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, saudara-saudara kami yang bergumul dengan rumah tangga, saudara-saudara kami yang bergumul dengan pasangan hidup dan juga dengan pendidikan. Tuhan hadirlah, kasihanilah dan tolonglah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang terus mengasihi dan menolong serta mengingatkan bahwa mereka adalah anak-anak yang dicinta Tuhan. Sehingga mereka tidak perlu khawatir, namun mereka percaya dan berserah penuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan beri sehat, Tuhan beri kuat, dan Tuhan beri berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Cira. Berkati majelis jemaat, berkati untuk para pengurus, aktivis dan juga anggota jemaat simpatisan. Biarlah Tuhan yang menolong di dalam segala karya mereka. Berikanlah mereka kesatuan hati, berikanlah mereka kerinduan untuk terus berelasi dengan Tuhan dan sesama. Bahkan mereka terus berkarya untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Engkau buat untuk GKI Cira. Dan kami percaya Engkau tetap melindunginya, memberkatinya, dan memakainya menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Dan Engkau akan pakai GKI Cira untuk bisa menebar aroma wangi, aroma harum di tengah keberadaannya. Sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan, percaya kepada Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan, setiap program di tengah keterbatasan yang ada. Tolong Tuhan tetap berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Di tengah segala persoalan yang ada, ketika kami masih berjuang untuk bisa mengatasi pandemi virus corona ini, ketika ada begitu banyak bencana yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang kami tidak harapkan, dan juga bagaimana pemerintah kami membangun kebersamaan, keutuhan negeri ini dari rongrongan radikalisme dan terorisme. Tuhan berkatilah, Engkau berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, kandidat Indonesia Maju, pemerintah pusat sampai daerah. Biarlah kami semua disadarkan bahwa Engkau mencintai negeri ini, negeri yang kaya dan indah ini. Biarlah kami boleh menjaga kerukunan, kami boleh menjaga kedamaian, kami boleh menjaga keutuhan, dan kami semua adalah orang-orang yang cinta negeri ini. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan buat kami. Dan berkatilah senantiasa hari-hari kehidupan kami, supaya kami boleh bersaksi, beribadah, dan selalu dalam keutuhan relasi. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persembahan, dasar persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Engkau pakai kami juga yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar persembahan-Mu bersama ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semuanya. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan NKB 212 ayat 1-3. Sungguh inginkah Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Saudara-saudara anggota simpatisan GKI Cira yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.